Di dunia game dari dulu hingga sekarang, bos menjadi musuh terakhir yang wajib ada. Kebanyakan bos memiliki tingkat kesulitan di atas rata-rata musuh normal di sepanjang perjalanan game, sehingga kadang membuat para gamers kesal, emosi, pusing, dan frustasi menghadapinya. Sampai-sampai ada yang menyerah dan berhenti main, bahkan membanting stick ataupun konsol gamenya. Dan berikut ini 10 bos di dunia game yang berukuran segede gaban. 10. Scene boss dari serial game Final Fantasy X. Bayangkan jika misi petualangan kamu adalah untuk menghancurkan sebuah monster berukuran raksasa yang mampu menghancurkan setiap kota yang ia datangi. Tidak hanya itu, walaupun kamu berhasil membunuhnya, sang monster akan hidup kembali dalam sebuah siklus reinkarnasi yang seolah tidak berujung. Inilah kesan pertama yang Anda dapatkan dari sosok Sin di Final Fantasy X. Walaupun kamu hanya melawannya dalam sebuah scripted battle, Sin menjadi momok yang menakutkan. Bentuknya mungkin tampak tidak berbahaya, seperti ikan paus dengan 4 sayap yang mengembang. Namun jangan pernah meragukan kemampuan destruktif yang mampu ia hasilkan. Selain ukuran yang masif, Sin juga memiliki kemampuan pertahanan tiada banding. Ia tidak akan bisa diserang dengan segala macam senjata konvensional dan mampu menciptakan barrier setiap kali merasa terancam. Satu-satunya cara untuk membunuhnya dengan melakukan summon terhadap Final Ion. 9. Dracolit dari serial game Castlevania Lord of Shadow. Hewan legenda yaitu naga, kini bertransformasi menjadi hewan paling utama yang harus dikalahkan oleh gamers setiap kali memainkan sebuah game yang bertema medieval. Selalu ada sensasi sebuah pertarungan yang epik setiap kali kamu menemukan monster ini dan berusaha untuk mengalahkannya. Namun seperti pertarungan boss lainnya, ukuran naga yang ditampilkan dalam video game juga kian membesar hingga batas yang tidak masuk akal. Salah satu contoh yang paling nyata adalah Dracolit dari game Castlevania Lord of Shadow. Naga legenda ini benar-benar besar hingga sang karakter utama kamu, Belmont, hanya ukuran satu ruas kecil di bagian ekor sang naga. Melawannya secara frontal hampir tidak mungkin. Satu-satunya cara adalah dengan menghancurkan kristal hijau yang tersimpan di seluruh tubuh Dracolit. Siapa yang bisa menghalangi sang karakter utama jika naga seperti ini saja mampu dikalahkan? 8. Balance dari serial game Shadow of Colossus. Apakah kalian pernah memainkan game Shadow of Colossus sebelumnya? Game berkualitas tinggi yang lahir di masa kejayaan PlayStation 2 ini memang kurang populer akibat kurangnya promosi yang dilakukan. Tapi di saat sekarang, game ini sudah di-remake di berbagai platform. Namun bagi yang sudah memainkannya, game ini sudah pasti meninggalkan kesan dan kualitas yang sulit untuk dilupakan. Tugas sang karakter utama adalah untuk menghidupkan kembali wanita yang dicintainya dengan syarat yaitu kamu diharuskan untuk membunuh semua Colossus yang ada. Monster-monster ini hadir dalam varian bentuk yang indah, namun berbagi satu ciri yang sama, ukuran yang masif. Ukuran yang dapat membuat karakter kamu terbunuh dengan mudah. Dari semua Colossus yang ada, Palan sang Colossus ke-13 menjadi lawan yang terbesar dan terberat. Bentuknya yang menyerupai ular, membuat kamu tidak mungkin begitu saja memanjatnya dan menyerang titik lemahnya. Palan benar-benar menghadirkan tantangan dan sensasi perperangan yang epik. Kalau tidak percaya, kalian harus mencobanya sendiri. 7. The Savior Boss dari serial game Devil May Cry 4. Dalam sejarah Devil May Cry, Dante memang selalu bertemu dengan banyak monster dengan ukuran masif dan kebrutalan yang tak tertandingi. Selama ini, sang kesatria pedang dan dual gun-nya Ebon and Ivory ini hampir dikatakan cukup efektif untuk menyelesaikan semua masalah. Namun kemunculan final boss bernama Savior di seri terakhir franchise Hack dan Slash ini membuat eskalasi yang signifikan akan ukuran boss yang biasa dihadapi oleh sang Demon Hunter. Walaupun ia berbentuk seperti malaikat, Savior sebenarnya iblis yang berencana untuk menghancurkan dunia. Kekuatan monster yang satu ini memang seolah tak terbatas, ia bahkan dapat menghancurkan surga atau neraka sekalipun. Perbandingan ukurannya dengan Dante benar-benar berbeda jauh, tidak lebih besar dari bola matanya. Namun seperti biasa, darah Sparda dalam tubuh Dante mampu memastikan makhluk ini tak berulah lagi. 6. MAWLR dari serial game Killzone 3. Jika mecha selama ini diidentikan dengan bentuk humanoid, menyerupai beragam anime mecha populer yang sering kita saksikan, maka di game Killzone 3 datang dengan konsep yang jauh berbeda. Konsep Helghast, sang musuh utama, akan sebuah robot penghancur, benar-benar cukup untuk membuat mereka dapat memenangkan perang dimanapun. MAWLR atau Mounted Artillery Walker Long Range tidak hanya berukuran besar, tetapi memuat semua senjata yang dibutuhkan Helghast
untuk membumi hanguskan apapun. Ukurannya yang masif membuat karakter utama kalian tidak lebih tinggi daripada satu baut yang mengunci bagian di dalamnya. MAWLR berfungsi sebagai basis pertahanan dan serangan mobile yang sangat efektif. 5. Leviathan dari serial Game Resistance 2. Membunuh satu Chimera di seri Game Resistance saja sudah cukup menyusahkan. Dan bayangkan jika satu Chimera itu kini berukuran sama tingginya dengan gedung pencakar langit dan bergerak ke arah kalian. Hampir tidak merasakan peluru dan artileri ledakan yang kalian tembakan kepadanya. Chimera ini seolah tak terkalahkan. Ya, Chimera yang satu ini bernama Leviathan. Dan alasan mengapa kalian harus lari ketika melihat sosoknya karena Chimera ini berukuran 300 kaki. Baginya, kalian hanyalah seekor nyamuk kecil pengganggu yang harus dimusnahkan. Tak perlu senjata, tak perlu laser, tak perlu menggunakan media apapun selain brute force yang ia miliki. Bagaimana Anda dapat mengalahkannya? Anggap saja kalian sedang beruntung atau developer dengan baik hati memberikan solusinya kepada kalian dengan cukup mudah. 4. Malakoda dari game Resident Evil Revelation. Para pecinta game survival horror pasti sangat mengenal Resident Evil. Game dari developer Capcom ini sudah banyak mengeluarkan beberapa seri Resident Evil, yang salah satunya adalah seri Resident Evil Revolution. Tidak hanya para zombie saja yang merintangi misi para tokoh protagonis di game ini, tetapi juga harus menghadapi tantangan yang lebih sulit, yaitu menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dan berukuran besar. Dan salah satu yang harus dihadapi adalah Malakoda. Malakoda adalah salah satu monster raksasa dari serial game Resident Evil Revolution. Malakoda adalah kumpulan cacing parasit mengerikan yang diciptakan melalui kekuatan virus bernama T-Abyss. Ketika T-Abyss menginfeksi inang, parasit apapun di dalam tubuh juga akan terinfeksi. Mutasi unik yang dibentuk oleh infeksi ganda terbukti menjadi langkah terbesar dalam menciptakan senjata biologi. Di seri game Resident Evil Revolution, monster Malakoda terlihat berenang di laut sekitar Ratu Zenobia dan menyerang Chris Redfield dan Jessica Sherwood di saat mereka mencoba menaiki kapal Queen Zenobia. 3. Kronos dari serial game God of War 3. Apa kalian termasuk gamers yang menyenangi cerita mitologi Yunani? Jika iya, maka kalian tentu mengenal siapa Kronos dan posisinya dalam mitologi. Sebagai salah satu titan pertama yang hadir bersama Gaia, Kronos merupakan ayah dari para dewa Olympus. Ketakutannya akan pengkhianatan membuat raksasa ini memakan semua anak yang dilahirkan Gaia, terkecuali Zeus yang saat itu berhasil disembunyikan. Zeus yang berhasil tumbuh dewasa akhirnya mampu mengalahkan Kronos dan mengurungnya di Tartarus. Dengan ukuran yang hampir sebesar dunia, Kronos merupakan musuh terbesar yang pernah dihadapi oleh seorang Kratos. Ukuran Kratos bahkan tidak sebesar kuku jari kelingking dari Kronos. Dari pertarungan yang ditampilkan, Kratos hanya mampu melukai Kronos dari luar tubuh dengan mencabut kukunya. Itu pun dengan kekuatan maksimal yang bisa ia keluarkan. Selama pertarungan, Kronos hanya perlu melawan Kratos dengan ujung jarinya. Kronos benar-benar sebuah monster raksasa yang luar biasa besarnya. 2. Riftwing dari serial game Gears of War 2. Bayangkan jika cacing yang satu ini benar-benar ada di dunia nyata, maka saya yakin dunia sudah hancur sejak zaman purbakala. Bagaimana tidak, insting binatang yang diikuti dengan ukurannya yang masif akan membuat struktur dunia menjadi kacau tidak karuan. Riftworm dari Gears of War 2 sebenarnya hanyalah sebuah cacing jinak yang hidup di planet Sera. Yang membuatnya berbeda adalah ukuran dan panjangnya yang mencapai kurang lebih 16 km. Lewat kerja Riftworm lah terowongan-terowongan raksasa yang digunakan para Locust untuk bergerak dan hidup tercipta. Bahkan Locust menganggap Riftworm sebagai bentuk dewa yang memberikan hidup bagi mereka. Sementara bagi Marcus Phoenix, sang karakter utama, Riftworm termasuk salah satu monster yang harus dikalahkan. Organ dalam Riftworm merupakan salah satu level yang dihadirkan di Gears of War 2, di mana kalian ditugaskan untuk menghancurkan 7 buah jantung yang terdapat di dalamnya. Bahkan tidak sedikit kota manusia yang hancur tenggelam karena dilalui oleh cacing raksasa yang satu ini. Dan yang pertama adalah Gongen Waizen dari game Asura. Game Asura adalah game hack and slash dari developer Capcom. Mengambil setting yang unik, game ini tampil dengan menggabungkan unsur mitologi timur yang kental dengan dunia science fiction yang keren. Plot dan karakter utama memang sudah diperkenalkan, namun beberapa karakter antagonis tetap menjadi misteri. Game yang mengusung pertarungan cepat, dramatisasi, dan epik ini
memang mudah menarik perhatian. Lihat saja bos yang dihadirkan di sini, kesemuanya memang berukuran sangat besar. Salah satunya adalah Gon Gin Wizen, yang tidak sebanding dengan ukuran karakter utama yang kita gunakan, yang masih hidup dan berpijak pada tanah atau sebuah dunia. Untuk kasus Asura ini, bos yang dihadirkan tampil jauh lebih besar darinya. Lupakan tanah dan dunia, ia bahkan lebih besar dari bumi sendiri. Telapak tangannya saja sudah cukup untuk menutupi sebuah benua. Dari ribuan game yang lahir di industri game, bos berukuran raksasa seperti ini memang bukan lagi barang langka yang sulit untuk ditemukan.